Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kami akan melanjutkan penjelasan tentang Bodhisattva Avalokitesvara atau sering populer Kuan Im Posat Moksat. Avalokitesvara dikenal luas oleh orang Cina sebagai Kuan Yin. Pemujaan terhadapnya tampaknya diperkenalkan ke Cina di akhir abad pertama Masehi. Di sekitar abad ke-6, dia dipuja di seluruh negeri. Perwujudan Avalokitesvara sebelum dinasti Sung 1060 sampai 960 sampai 1126 jelas-jelas berbentuk maskulin. Tetapi setelah periode itu, sang bodhisattva selalu dipuja dengan bentuk feminim walaupun bukan wanita. Perubahan itu tidak begitu bersifat seksual, tetapi juga cuma simbolis. Bagi orang Cina, feminim melambangkan yin, homonim dari nama Cinanya. Dengan kata lain, perwujudan kasih sayangnya dianggap oleh mereka sebagai bentuk feminim atau keibuan. Orang yang tidak terbiasa dengan hagiologi Buddhis seringkali dibingungkan oleh masalah jenis kelamin Kuan Yin yang sering diwujudkan berjubah putih dengan rambut panjang tergelung tinggi dan bermahkota. Bentuk gambaran itu jelas-jelas feminim, kecuali bahwa dia memiliki dada maskulin. Inilah sejauh hal pemanusiaan Kuan Yin. Kita tidak boleh lupa bahwa dia adalah perwujudan karuna yang melampaui jenis kelamin. Ada orang yang agar sejalan dengan filosofi keseimbangan yin dan yang menganggap bahwa Kuan Im itu androgynous, yang di sini harus dilihat sebagai makna spiritual, seperti dalam sifat makhluk kedewaan yang lebih tinggi. Di antara umat Buddha yang berbahasa Inggris, Kuan Yin sering dikenal sebagai Goddess of Magic. Kerancuan ini mungkin diserap lewat pengaruh agama Katolik yang memuja perawan Maria. Kuan Yin bukanlah seorang dewi. Dia adalah bodhisattva yang menurut hagiologi Buddhis mempunyai tingkatan yang jauh lebih tinggi daripada dewa-dewi manapun. Istilah merci menganggap bahwa Kuan Yin memaafkan kesalahan para pemujanya, padahal tidak begitu halnya. Kata yang tepat di sini adalah karuna, yaitu Kuan Yin dipenuhi oleh hati maha penyayang atau taci yang mengubahnya menjadi pengasih atau tabi, di mana cinta kasih adalah tindakannya. Di Jepang, pemujaan Avalokitesvara mungkin dikenalkan ke Jepang dari Korea segera sesudah Buddha Dharma pertama kali muncul di negara itu. Secara umum hal ini diyakini terjadi di masa kekuasaan Kaisar wanita Suiko 593 sampai 628. Yang lain menyatakan bahwa pemujaannya dikenalkan 150 tahun setelah Buddha Dharma datang ke Jepang. Arca kanon yang paling kuno berada di Horyuji di Nara yang berasal dari pertengahan abad ke-7 Masehi. Kanon adalah lafal Jepang buat Kuan Im yang juga dianggap berbentuk feminim. Dia banyak dipuja di negara ini kecuali oleh sekte Shinsu. Di Tibet, Avalokitesvara dikenal sebagai Cerensik dan merupakan bodhisattva paling utama di sana karena dia dianggap sebagai penjaga tertinggi Tibet dan Buddha Dharma sampai munculnya Maitreya.
Pemujaannya di sana mungkin diperkenalkan sebelum abad ke-7. Di saat itu Raja Srong Sanggapo 608 sampai 650 dinyatakan sebagai inkarnasi. Keyakinan terhadap lama inkarnasi mulai berkembang di abad 14 saat Dalai Lama pertama, Dedukdrupa 1391 sampai 1475, pendiri dan ketua Tasilopo Tibet Pusat dilantik. Dia dan penerusnya dianggap sebagai inkarnasi Avalokitesvara. Mane Babun, karya sejarah yang dihubungkan dengan Srong Sanggapo, menyatakan bahwa Padmapani Avalokitesvara muncul dari berkas putih cahaya yang berasal dari mata kanan Amitabha setelah meditasinya yang mendalam. Kemudian Amitabha memberkatinya dan beliau mengucapkan mantra 6 suku kata Om Mani Padme Hum. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.